Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya Nova. Eh, kali ini saya akan membuat tutorial cara registrasi surat dengan menggunakan TTE. Baik, sebelum kita login, kita harus mempersiapkan template surat ya. Nah, kali ini adalah saya akan membuat contoh surat SK berkala ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah template-nya seperti ini nih. Maka di sini harus kita tulis ya nama, tanggal lahir orang yang bersangkutan. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada parameter tanggal seperti biasa. Ada parameter tanggal dan parameter nomor. Kemudian di sini ada tanda tangan, ada parameter nama dan NIP si penanda tangan ya. Nah, untuk format tanda tangan sendiri di sini harus ada kalau memakai TTE itu harus ada 3 spasi sebelum parameter tanggal. Jadi ini 1, 2, 3. Kemudian enter keempat, enter ya bukan spasi. Jadi ini ada enter 1, 2, 3. Enter keempat adalah parameter tanggal. Kemudian enter lagi sampai 3 kali baru parameter nama ya. Nah, kalau ini kurang enternya, di parameter ini kurang enter, maka nanti barcode-nya itu, maka akan nimpa, tidak pas, tidak cantik. Nah, ini contohnya ya, bahwa contoh template untuk kenaikan gaji berkala. Kita simpan, kemudian setelah kita simpan, kita mulai meregistrasikan. Salah satu akun. Ini ada akun uji coba ya. Saya contohkan ini akun salah satu user. Sini salah. OSDN benar. Di sini ternyata user. Oke, kita masukkan password. Oke, kita masuk ya. Nah, setelah masuk, seperti biasa, kita harus mengatur penggunanya dulu. Kita tentukan siapa yang akan tanda tangan. Ya, nah ini di sini sudah terini. Nah, dikarenakan harus menjadikan contoh yang punya TTE, maka saya akan mencari nama saya nih. Oke ya, Dwi. Untuk tanda tangan ya, kemudian saya simpan. Nah, ini penanda tangannya adalah saya. Kemudian tujuannya itu harus ke Badan Keuangan ya. Jadi di sini kita cari keuangan, keuangan ya, Badan Keuangannya, keuangan. Nih ada ya. Di sini akan begitu diklik akan muncul nama pengguna dari Badan Keuangan. Karena ini sampel, saya tidak akan spill namanya, maka saya akan mencoba taruhlah ini adalah nama dari kita tujukan seharusnya ini unit kerjanya Badan Keuangan, kita ganti ke Sekolah Dasar Negeri 100 inilah kita simpan ya. Ini tujuannya. Oke. Setelah simpan biasanya ada tembus-tembusan ya di sini. Di sini ini ada tembusan. Silahkan di input tembusannya di sini. Di input di sini bisa internal, bisa pakai eksternal, bisa eksternal non Sri Kandi silahkan disesuaikan. Nah, kalau template sudah ada dan pengaturan master sudah kita sudah kita atur, sudah kita setting, maka selanjutnya adalah kita registrasi ini. Nah, karena registrasinya tadi dari SD 100, oke.
Maka dikirim melaluinya adalah SD Negeri 100. Nah, kita akan tulis berkala ya. Ini berkala, sifat naskahnya biasa, klasifikasinya kita tulis nih, berkala. Oh, dia ada di sini ya, pengurusan kenaikan gaji berkala ada di 800 ya. Ini akan muncul banyak nih berkala, tapi disesuaikan. Karena kita tentang gaji berkala, maka klasifikasinya adalah gaji berkala. Kemudian kita ambil nomor. Setelah kita ambil nomor, di sini kita tulis dulu uji coba SK berkala ya. Misalnya, maka ini kita tulis perihalnya, diisi ringkas biasanya lebih panjang, misalnya SK berkala atas nama siapa, kayak gitu ya. Di perihal ini juga harus ada identitas, jadi pas kita mencari SK berkala itu nanti, kita tinggal ketik nama siapa yang di SK-kan ya. Kemudian kita browsing si SK berkala tadi, dia ada di sini, ada di sini. Oke, di sini ada berkala kah? Oh, ini ya, berkala ya. Nah, di sini ada berkala. Kita sudah masukin nih ininya. Lampirannya berkala itu biasanya pihak Badan Keuangan itu minta lampiran SK berkala tahun terakhir ya. SK berkala atau surat pengantar. Nah, dari sini nanti bisa dilampirkan di sini. Kemudian setelah itu, oh ya, sekarang ada fitur baru loh ya. Jadi eh, bisa pakai PDF. Jadi eh, naskah naskah Word itu nanti bisa digabungkan pakai Nitro kah, pakai apa di PDF-in sama apa PDF yang lain. Misalnya nih SK berkala kita yang tahun dulu kita PDF-in, terus kita satukan sama Word kita dijadiin PDF. Nah, di situ nanti bisa kita file bisa kita apa namanya diunggah di sini. Kalau dulu kan hanya dokumen ya yang bisa kita unggah. Nah, sekarang bisa berbentuk PDF. Begitu pula misalnya kita mau TTE, uh, TTE lampirannya itu berbentuk ini Excel ya, maka kita bisa langsung di PDF-in itu bisa diunggah. Tapi nanti itu pengembangan itu sudah ada, tapi saya di video kali ini ini dalam bentuk dokumen aja dulu ya. Nah, ini internalnya kita eh, apa namanya? Kita tujukan kepada Ibu Mawar ya. Ya, taruhlah Ibu Mawar ini adalah kepala BKD Badan Keuangan. Kemudian verifikatornya adalah Romeo. Kemudian penanda tangannya adalah saya ya, karena kebetulan saya ada ini. Nah, yang ini TTE, yang ini visible ya. Ini masalah ada visible dan invisible. Kita sekarang di video sekarang kita akan membahas TTE dengan visible. Setelah semuanya kita input, maka kemudian kita simpan. Oke. Ya, nah ini berhasil kita input di sini. Berhasil kita input, kemudian kita view nih pakai tanda mata. Oke, ini baru bisa di view, baru ada semuanya ketika ini sudah hijau semua ya. Nah, setelah itu hijau semua, maka kita bisa lihat nih ya, nampak ya, ini ada parameter tanggal, parameter nomor, masih merah semua. Nah, nah ini ada apa TTE saya ya, TTE dan nama saya ya. Apa namanya sudah ada. Kemudian kalau sudah saya anggap benar nih, sudah saya anggap benar, maka saya kirim konsep. Saya akan kirim konsep ke mana? Ke Pak Romeo ini ya sebagai verifikator.
Oke, sekarang dikirim ke Pak Romeo. Oke, kalau saya lihat metadatanya, nih di sini nampak ya dibuat dan dikirim ke verifikator. Nah, selanjutnya kita ke akun Romeo. User Romeo SDN 100. Oke. Nah, nah, di sini nampak ya, apa namanya, bahwa hmm, ada surat yang satu yang belum diverifikasi. Oke. Kemudian ini. Nah, kemudian ya, oke, nampak. Oh, ternyata setelah dilihat-lihat ada yang salah, ada namanya yang salah nih. Apa namanya, Pak Romeo ini eh, kemudian si Pak Romeo ini tidak akan menguploadnya, tidak akan menguploadnya, maka dia tolak nih. Silahkan perbaiki eh, besaran gaji misalnya ya besaran gaji, oke, maka ditolak ya sama Pak Romeo itu. Nah, kemudian disimpan. Nah, setelah Romeo ini menolak, ini ditolak ya statusnya, dia harus mengembalikan tuh. Oke, sebentar. Setelah dia menolak, dia harus mengembalikan. Sebentar, saya restart. Nah, ini direfresh ya, sampai ketemu setelah menolak. Setelah menolak ya, harus ke atas, scroll ke atas tadi, harus ditemukan teruskan ya, fitur teruskan, maka harus diteruskan ke konseptor nih ya. Jadi kita klik diteruskan ke konseptor, oke. Nah, jadi kalau di metadatanya itu nampak ya, nampak bahwa ditolak oleh verifikator satu nih, terus diteruskan kepada konseptor lagi. Oke, nah kalau seperti itu berarti kita balik lagi nih ke akunnya si Pujangga. Oke, kita masuk. Nah, masuk. Di sini akan tampil bahwa ada naskah keluar yang ditolak nih, ada. Kemudian kita ke sini nih, kita klik. Ah, nampak ya. Oh, ditolak. Oh, di sini belum ada akun nih. Jadi kalau ditolak, kita lihat nih apa. Kita lihat nih, ditolaknya kenapa? Apa pesan si verifikator? Silakan perbaikan besaran gaji. Oh, jadi ini akun konseptor kita klik log naskah keluar ya. Karena surat ini belum kelar, jadi di log naskah keluar nih. Kemudian baru muncul ya, muncul kayak gini bahwa harus kita edit. Nah, jadi kita balik lagi ke template, kita benerin nih apa yang harus diedit nih apa. Kita benerin, setelah kita benerin kita save lagi. Sudah kita save, kemudian kita balik lagi untuk mengupload kembali yang sudah kita perbaiki tadi ya. Oke, setelah kita masukkan kembali, jangan lupa perbarui naskah. Oke ya, sekarang ini sudah diperbarui naskah itu. Di sini muncul selesai diperbarui. Harus diklik ya, harus diklik. Oke, nah setelah diklik,
maka di metadatanya itu langsung terkirim kembali kepada verifikator. Oke. Nih ya, kan ini nampak ya bahwa ada yang satu nih verifikasi naskah ada satu yang sudah diperbaiki. Maka kita klik ya, kita klik, kita ini tanda mata. Ini sampai hijau baru bisa baru tampil dia nih. Oh ya, ternyata dia kan meriksa. Oh ya, ternyata sudah benar. Maka di sini dia sudah bisa setuju. Kemudian dia setuju ya. Kemudian dia simpan. Dia simpan. Oke. Nah, ini ketika dia simpan ya, maka di lini masa setelah diperbaiki kemudian disetujui oleh verifikator ya. Berarti sudah diverifikator, berarti dia sudah masuk ke akun penandatangan ya. Ini sebentar, saya stop share. Oke, oke, saya lanjutkan. Saya share screen lagi. Lagi itu, kemudian saya masukkan password. Agak lambat, emang kayaknya buat video itu enakan malam. Kalau malam cet 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 cet. Nah, kalau siang kayak gini nih, loadingnya agak lama. Login, log, loginnya agak lama. Em, oke, saya stop. Oke, jadi udah masuk ya ke akun saya nih. Nah di sini aduh warna-warni ya akun saya. Kemudian di sini ada notifikasi nih, ada satu yang belum ditandatangani ya. Kemudian saya klik ini, saya klik, oh ini ada SK berkala nih, ya ada SK berkala. Oke, saya klik di sini. Oke, oh kemudian saya lihat ya, saya cek lagi. Maka harus ke daftar penandatangan. Nah, di sini sama seperti daftar verifikator tadi, saya boleh setuju, boleh tolak. Nah, kalau ini kita setuju aja dulu ya. Kalau misalnya nolak itu langkahnya sama seperti saya tadi membuat eh, pas di verifikator. Nah, ini saya setuju ya. Kemudian saya kirim nih. Oke, nah ini sudah terupdate, sudah ter sudah terupdate. Kemudian ini akan muncul. Kemudian saya ambil nomor nih, ambil nomor ya. Diklik ya, bukan di ini walaupun belum diklik ambil nomor, di sini sudah terisi, harus tetap diklik walaupun di situ sudah terisi ya. Nah, kemudian setelah ini ya muncul ya eh, berkalahnya nih muncul. Kemudian ini saya masukkan paspir nih. Paspir ini adalah yang dikasih dengan Kominfo ya, dikasih sama Kominfo. Saya lupa. Oke. Nah, setelah saya masukkan paspirnya, kemudian saya tanda tangani. Nah, mudah-mudahan TTE lagi tidak bermasalah. Lambretta. Oke, oke.
apa namanya, berhasil ya ditandatangani. Kalau kita lihat di lini masanya, ini baru disetujui dan ditandatangani ya. Jadi kalau belum disetujui maka, sudah disetujui tapi belum ditandatangani, maka di atas ini tidak akan muncul, ikon kirim ya. Nah, sekarang kita kirim naskah ya. Setelah tadi ditandatangani, kita kirim naskah. Oke, di sini ada tampilannya, kemudian ya lanjutkan ya. Oke, ini kita kirim ke sini, maka ya. Oke, nah naskah ini telah dikirim. Nah, di sini nampak ininya bahwa saya itu sudah mengirim surat ke Ibu Mawar Melati ya. Oke, demikianlah video kali ini registrasi tentang eh, registrasi surat keluar yang memakai fitur tanda tangan elektronik. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.